Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Jamaah dan hadirin kajian yang semoga Allah rahmati. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari Muawiyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Rasulullah SAW juga bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Amma ba'd, hadirin jamaah kajian Umiku Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan kembali dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita, juga para jamaah Umiku Mengaji yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu ini. Sebelum kajian ini kita mulai, saya akan bacakan aturan tata tertib kajian kita. Seperti biasa, saat join menggunakan nama sebenarnya hingga mudah untuk dikenali, lalu mematikan fitur video atau mematikan audionya saat join dan saat kajian berlangsung. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat apa yang didengar. Untuk sesi tanya jawab, insya Allah akan diadakan di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk kami bacakan. Atau bertanya langsung dengan mengangkat tangan. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barakah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir li syaikhina wa li jami'il muslimin wa liyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali bertemu pada malam hari ini. Insyaallah semuanya sehat walafiat. Allah yubarik fiikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di malam hari ini kita kembali akan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Perintah untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan kita berharap Allah memberkahi usaha kita. Dan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin mudah memahami agama yang kita cintai ini. Ilmu yang kita harapkan semakin menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu yang menjadikan kita semakin cinta kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang diharamkan oleh Nabi SAW. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita kembali akan membahas suatu buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya beberapa sebab, masih 3 sebab ya. Sebab pertama terhindar dari siksa kubur karena seseorang itu menjadi mukmin yang bertauhid
yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mukmin yang bertauhid, ya. Yang kedua, seseorang itu terhindar dari siksa kubur karena dia tidak menjadi orang kafir. Ya. Yang ketiga, seseorang itu terhindar dari siksa kubur karena dia tidak menjadi orang munafik. Nah, inilah tiga sebab yang kita sudah pahami dan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan di malam hari ini kita akan masuk kepada sebab yang keempat. Sebab yang keempat yang kita dapatkan informasinya, ya, dari Al-Quran atau mungkin dari hadis Nabi SAW, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan keselamatan. Dan tema ini tema yang sangat penting sekali bagi setiap muslim dan muslimah, karena memang kita semua manusia akan kembali kepada Allah dan akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dan di alam yang lain setelah kita dicabut nyawa oleh malaikatul maut, maka disitulah yang bernama alam kubur. Alam yang pertama kali disebut dengan alam akhirat. Dan seseorang bisa jadi mendapatkan nikmat kubur dan bisa jadi mendapatkan siksa kubur. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan nikmat kubur. Kita berharap kita semua terhindar dari siksa kubur. Maka pahamilah tema ini. Kajian ini sangat bermanfaat insyaAllah ta'ala. Baik, kita masuk kepada sebab yang keempat. Silakan barangkali jamaah sudah ada yang memiliki bukunya di halaman 24. Ya, di halaman 24, sebab terhindar dari siksa kubur karena seorang hamba itu seringkali membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk, ya. Dan membaca surah Al-Mulk ini dibaca setiap malam. Dibaca setiap malam. Jadi bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Tapi setiap malam membaca surah Al-Mulk. Dan setiap malam, makna malam itu adalah setelah masuknya waktu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, maka itulah waktu malam yang kita disunahkan untuk membaca surah Al-Mulk. Dan boleh juga dibaca setelah Isya. Boleh juga dibaca sebelum kita tidur. Atau mungkin nanti bangun dari tidur. Intinya, selama masih ada waktu malam, maka itulah yang disunahkan setiap malam membaca surah Al-Mulk. Ya, yang Rasul SAW sebutkan di hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, bahwa man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla layla mana'ahu Allah biha min adzabil qabr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, ya, dia membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah pun akan menghalanginya dengan surah tersebut dari azab kubur. Allah selamatkan seorang hamba dengan sebab dia membaca surah Al-Mulk setiap malam. Subhanallah. Kelihatannya sepele, kelihatannya gampang dan mudah, ya. Ya, cuma 30 ayat. 30 ayat ini dibaca dengan cepat, barangkali butuh waktu 5 menit, dan barangkali dibaca lambat sekitar 10 menit. Kurang lebih seperti itu. Sangat mudah, memang mudah untuk sekali baca. Tetapi di sini disebutkan setiap malam. Ya, dikatakan setiap malam. Kullu laylah. Setiap malam dia membaca surah Al-Mulk. Ya, mulai dari maghrib barangkali, atau mungkin ba'da Isya, atau mungkin sebelum tidur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita lihat di halaman 27 ya hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim dan Ad-Darimi, bahwa bahwasanya Nabi SAW tidak tidur beliau, ya, sampai beliau membaca terlebih dahulu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Beliau tidak tidur sampai beliau membaca terlebih dahulu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Nabi yang sudah jelas, jamaah sekalian, sudah jelas beliau ini pasti mendapatkan nikmat kubur. Sudah jelas beliau ini pasti akan masuk ke dalam surga. Sudah jelas beliau diampuni semua dosanya dan Allah sangat mencintainya. Tapi di sini Rasul memberikan contoh kepada kita, subhanallah, yang sudah jelas surganya, sudah jelas nikmat kuburnya, dan pasti terhindar dari siksa kubur.
Rasul saja ya merutinitaskan setiap malam sebelum tidur beliau membaca surah Al-Mulk. Ya tentunya kita sebagai umatnya merasa malu ya. Kita ini kan belum jelas jemaah sekalian. Belum jelas kita ini selamat atau tidak, kita tidak tahu. Meskipun kita sudah mulai beribadah, kita sudah mulai ngaji, kita sudah mulai berubah, kita sudah mulai bertaubat, kita sudah mulai berhijrah. Tapi kita tidak tahu bagaimana penilaian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka kita seharusnya lebih termotivasi dan lebih semangat untuk mengamalkan hal seperti ini, meskipun ini hanyalah sekedar sunnah. Ya. Sebab yang pertama kita bahas di pertemuan yang lalu, menjadi mukmin yang bertauhid itu hukumnya wajib. Sebab yang kedua, terhindar dari siksa kubur karena tidak menjadi orang kafir, itu hukumnya wajib. Sebab yang ketiga, sebab terhindar dari siksa kubur yaitu tidak menjadi orang munafik, dan itu pun wajib. Tapi begitu masuk sebab yang keempat ini, hukumnya sunnah. Membaca surah Al-Mulk, ya, 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya. Lama-lama kalau kita sering membaca, sering mengulang, sering membaca, sering mengulang, lama-lama insya Allah kita hafal. Mudah sekali kita menghafalnya, karena apa? Setiap malam kita membacanya. Ya, subhanallah. Dan tentunya ketika kita membaca surah Al-Mulk, bukan sekedar membaca lafaz Arab yang kita lihat di mushaf, ya, tetapi juga kita berusaha untuk memahaminya, kita berusaha untuk mentadaburinya, dan tentunya mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita baca di halaman 25, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, yu'tar rajul fi qabrihi. Ada seseorang yang didatangi di dalam kuburnya. Ada seseorang yang didatangi di dalam kuburnya. Lalu dihampirilah oleh malaikat tentunya dari arah kedua kakinya. Mayit tersebut dihampiri dari arah kedua kakinya. Lalu kakinya berkata, laisa lakum ala ma qibali sabil. Tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arahku. Kenapa? Karena dia selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Jadi malaikat mendatangi dari arah kedua kaki hamba tersebut. Ya, ini tentunya terjadi di alam kubur, ya. Ya, di alam kubur, dan ini nyata, dan ini merupakan perkataan yang sahih yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, yang tentunya mereka mendengarkan dari Nabi SAW. Jadi mayit tersebut didatangi dari arah kedua kakinya. Lalu kakinya berkata, ya, tidak ada jalan bagimu untuk menyiksanya dari arahku, karena dia selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Kemudian ia pun, si mayit tadi, didatangi dari arah dadanya atau perutnya. Ya. Maka dada atau perutnya pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena dia selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Kemudian ia pun, si mayit tadi, didatangi dari arah kepalanya. Maka kepalanya pun berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku, karena dia pun selalu membaca surah Al-Mulk untukku. Maka surah Al-Mulk ini adalah penghalang yang menghalanginya si mayit tersebut dari azab kubur. Dan surah Al-Mulk itu juga tercantum di dalam kitab Taurat, yang disebut juga dengan nama surah Al-Mulk. Subhanallah. Ya. Siapa saja yang membacanya di malam hari, maka berarti ia telah berbuat banyak dan telah berbuat baik. Demikian, ya, dicantumkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Jamaah yang berbahagia, disinilah kita lihat ternyata surah Al-Mulk itu sendiri bukan hanya tercantum dalam Al-Quran saja. Bahkan disebutkan di kitab suci sebelumnya, di kitab Taurat. Subhanallah. Berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud ini, ya, disebutkan dalam kitab Taurat dan sama namanya juga Al-Mulk. Betapa besar keutamaan surah Al-Mulk ini karena disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih ataupun hasan. Sehingga kita tidak perlu ragu-ragu untuk meyakini keutamaannya, ya, terutama berkaitan dengan sebab Al-Mulk itulah Allah menyelamatkan seorang hamba dari siksa kubur.
Dan bahkan kita lihat di sini di halaman 26, saya cantumkan juga keutamaan yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda, Inna surah min kitabillah ma hiya illa thalathuna ayat. Sesungguhnya ada satu surat dalam kitabullah yang hanya berisi 30 ayat. Ya, ada satu surat dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat yang akan bisa memberikan syafaat kepada seseorang hingga dapat mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bukan masalah terhindarnya seseorang dari siksa kubur saja, dengan sebab dia membaca surah Al-Mulk setiap malam. Bahkan disebutkan di sini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah, ya, bahwa ternyata dengan kita seringkali membaca surah Al-Mulk, ya, kita berusaha pahami, kita tadaburi, ya, kita amalkan, bahkan nantinya dengan izin Allah bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya selama hidup di dunia dengan syafaat yang dia berikan, yaitu mengeluarkan seseorang dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran secara umum, seluruh isi Al-Quran akan bisa memberikan syafaat. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa bacalah Al-Quran secara umum dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang berusaha memahaminya dan bagi orang yang berusaha keras untuk mengamalkannya. Al-Quran secara umum akan memberikan syafaat. Tapi di hadis ini disebutkan secara khusus. Ada satu surat yang bisa memberikan syafaat, mengeluarkan seseorang dari neraka, dan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, subhanallah. Dan bahkan disebutkan juga, Inna surah fil Quran thalathuna ayat. Ya, sesungguhnya ada sebuah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada seseorang hingga ia pun diampuni dosa-dosanya. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, subhanallah. Jadi dengan sebab membaca surah Al-Mulk setiap malam, terhindar dari siksa kubur. Dengan sering membaca surah Al-Mulk, orang itu akan mendapatkan syafaat. Dengan sering membaca surah Al-Mulk, orang itu pun akan diampuni dosa-dosanya. Ya, subhanallah. Marilah jamaah sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang mendengarkan kajian ini, mari kita amalkan, mari kita praktekkan. Bukan teori, ya. Mohon maaf nih, karena memang teorinya sangat gampang sekali. Kita membacanya cuma beberapa menit dan membahasnya mungkin cuma beberapa menit, tetapi mempraktekkannya sepanjang hidup kita. Seumur hidup, sampai mati. Ya, meskipun sunnah, ya, tapi kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqamah, karena ini merupakan salah satu sebab sehingga kita dengan izin Allah akan terhindar dari siksa kubur, bahkan manfaatnya sampai ke surga, diampuni dosa-dosa dan terhindar dari siksa neraka. Ya, saya rasa ini satu hal yang tidak perlu berpanjang lebar. Insya Allah kita mudah memahaminya. Tinggal bagaimana kita untuk men-setting waktu kita, ya, men-setting waktu kita untuk bisa istiqomah dalam membaca surah Al-Mulk ini. Baik, kita lanjutkan kepada sebab yang kelima. Sebab yang kelima, seseorang terhindar dari siksa kubur, lihat di halaman 28. Yaitu membersihkan diri dari air kencing. Membersihkan diri dari air kencing. Banyak kita saksikan kaum muslimin yang mereka mungkin kurang perhatian atau mengabaikan dan kurang peduli. Ya, yaitu ketika mereka beristinja, ketika mereka buang air kecil, tetapi kemudian mereka tidak membersihkan kemaluannya dengan baik dan benar. Atau mungkin mereka bersihkan kemaluannya dengan benar, tetapi mereka tidak perhatian, bisa jadi percikan air kencing itu terkena kepada anggota tubuhnya, atau kepada celana, atau pakaian yang dia gunakan. Ya, subhanallah. Nah, ini tentunya sangat berbahaya sekali. Bisa jadi mungkin kemaluannya tidak dibersihkan ketika buang air kecil, atau mungkin dia bersihkan tapi tidak dengan cara yang benar, sehingga masih ada najisnya, atau mungkin bisa jadi sudah bersih,
tetapi ternyata ada percikannya. Ya, dari air kencing tersebut terkena kepada celananya, pakaiannya, atau anggota tubuhnya yang lain. Padahal bisa jadi nanti dia akan sholat kan, dan adanya najis tersebut menyebabkan sholatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang menjadi hal yang sangat menakutkan, ya, na'udzubillah, adalah hadis dari Nabi SAW di mana beliau mengatakan aktsaru adzabil qabr minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh masalah air kencing. Kebanyakan, sebagian besar, mayoritas manusia mendapatkan siksa kubur disebabkan oleh masalah air kencing. Bayangkan ini jemaah sekalian. Yang kita anggap mungkin masalah biasa, masalah remeh. Ya, Rasul mengatakan sebagian besar. Berarti termasuk orang kafir dan termasuk juga kaum muslimin. Ya. Orang kafirnya saya rasa mungkin lebih banyak ya yang tidak perhatian dengan masalah seperti ini karena mungkin bagi mereka itu tidak masalah. Tapi dari kaum muslimin ternyata juga tidak sedikit yang tidak memperhatikan atau tidak mau tahu tentang masalah ini. Ya, ketika mereka buang air kecil mungkin di sembarang tempat, mungkin di jalanan, ya, mungkin di mana saja, tapi tidak bersih dalam membersihkan kemaluannya. Sehingga dikhawatirkan ada najis yang masih menempel pada kemaluannya tersebut. Nah, di sini kita lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata air kencing memiliki kedudukan khusus dalam menimbulkan siksa kubur, yaitu dengan tidak membersihkan diri darinya. Ya, kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh air kencing, maka dari itu bersihkanlah diri dari air kencing tersebut. Ya, kalau kita lihat dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh manusia itu apa? Dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia itu dosa yang terjadi pada lisannya. Aktsaru khotoya bani Adam fi lisani. Kata Nabi SAW, aktsaru khotoya bani Adam fi lisani. Ya, kebanyakan mayoritas dosa yang dilakukan oleh manusia itu dosa yang dilakukan oleh lidahnya, lisannya ketika dia berbicara. Ini yang dosa paling banyak. Ya. Dosa dari lisan yang menyebabkan terjadinya kesyirikan atau yang lainnya. Tetapi ternyata kebanyakan yang menjadi sebab untuk mendapatkan siksa kubur adalah akibat dari air kencing. Nah, kita lihat di sini bagaimana hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihaid min hitan Makkah, ya, atau Al-Madinah. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati satu kebun. Rasul pernah melewati satu kebun dari beberapa kebun yang ada di Mekah atau di Madinah. Lalu beliau dengan izin Allah ya diberikan mukjizat, beliau mendengar ada suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur mereka. Rasul mendengar adanya orang yang sedang diazab. Ya, suara mereka mungkin dengan teriakan mereka, lolongan mereka, jeritan mereka, ya. Rasul mendengar. Sahabat yang lain tidak mendengar, tapi Rasul mendengar. Allah berikan beliau kemampuan untuk bisa mendengar adanya dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keduanya penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Bagi mereka, si mayit ini yang berada di alam kuburnya, dosa yang mereka lakukan itu dosa biasa saja, dosa kecil. Atau mungkin bisa jadi tidak dianggap sebagai suatu dosa. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar dalam pandangan mereka. Padahal ini perkara yang besar dalam masalah agama. Ya, sampai-sampai diberikan siksaan ini berarti bukan perkara kecil. Kalau perkara kecil, perkara yang sifatnya bukanlah terlarang, bukanlah diharamkan, tentunya tidak mungkin disiksa. Disiksa berarti ini perkara besar. Ya. Nah, kemudian yang pertama disebutkan sebabnya. Kenapa dia disiksa? Ternyata lantaran tidak bersih dari buang air kecil. Tidak bersih dari buang air kecil. Dan yang lainnya, yang satu lagi, karena namimah, suka mengadu domba. Suka mengadu domba.
Kemudian beliau, Nabi SAW menyuruh untuk mengambil pelepah korma yang masih basah. Karena Nabi tahu bahwa mereka berdua sedang disiksa, dan Nabi ingin memberikan syafaat. Nah, Nabi ingin memberikan syafaat pertolongan kepada mereka. Ya, mereka Muslim dan masih ada peluang untuk diberikan syafaat. Yaitu Nabi menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah korma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu kemudian Rasul menancapkannya di atas masing-masing kuburan, 2 kuburan yang beliau dengar tadi ada suara jeritannya. Maka sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga kedua orang ini diringankan. Semoga kedua mayit ini diringankan ya dari azab selama kedua bagian pelepah ini masih basah." Di sini Rasul berdoa. Ya, dan beliau masih hidup. Dan beliau memberikan syafaat. Dan beliau berdoa kepada Allah, semoga kedua mayit ini yang sedang diazab ini akibat dari masalah tidak bersih ketika buang air kecil dan masalah namimah. Semoga keduanya diringankan dari azab selama kedua bagian pelepah korma itu masih basah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan Nabi menjadikan sebabnya ya kedua mayit tersebut diringankan azab yang mereka terima dengan sebab adanya pelepah korma tadi selama dia masih basah. Begitu pelepah korma itu kering, maka kembali ya kedua mayit tersebut bisa jadi diazab. Ya, ini suatu hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Jadi diringankan selama masih basah. Tapi setelah kering lagi bisa jadi mendapatkan azab kembali, dan ini merupakan informasi yang sangat menakutkan bagi kita, dan jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Di sini kita baca Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sebagian ulama menyebutkan rahasia di balik pengkhususan masalah kencing dan namimah sebagai faktor siksa kubur, yaitu karena alam kubur adalah rumah utama menuju kampung akhirat. Kemaksiatan yang akan diberi balasan besok pada hari kiamat ada 2 macam, hak Allah dan hak hamba. Hak Allah pertama kali yang diadili adalah salat, sedangkan hak hamba adalah darah. Ya, yang pertama diadili nanti masalah salat. Ya, ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Sedangkan hak hamba adalah darah, yaitu ketika dia membunuh orang lain. Adapun barzakh, alam barzakh, alam kubur, ya, tempat untuk mengadili perantara 2 hak tersebut, kata Imam Ibnu Rajab. Perantara salat adalah suci dari hadas dan najis, sedangkan perantara pertumpahan darah adalah namimah dan mencela kehormatan. Jadi dalam alam barzakh dimulai untuk membalas kedua perantara tersebut. Masya Allah, ya, luar biasa ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Perantaranya tersebut yang diberikan azab terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bertaubat sebelum mereka mati, sehingga Allah pun tidak memberikan ampunan kepada mereka dan mendapatkan siksa seperti ini. Na'udzubillah. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah." Yang pertama kali akan dihisab dari diri seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Yang pertama kali dihisab, ya. Jika ia baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak dan jelek, maka rusak dan jeleklah seluruh amal seseorang. Iya. Disinilah kita perlu perhatian jamaah sekalian, jangan sampai kita bermudah-mudahan, ya, menganggap enteng dalam masalah ini. Hati-hati, karena Nabi mengatakan aktsar, ya, kebanyakan, sebagian besar siksa yang dialami oleh penghuni kubur adalah akibat dari air kencing. Makanya kita yang sudah ngaji, sudah ta'lim, ya, makanya hati-hati dalam masalah ini. Mungkin kita sudah membersihkan kemaluan kita dari air kencing itu. Ini najis, ya. Tapi bisa jadi, mungkin bisa jadi ada di antara kita kurang perhatian untuk membersihkannya dengan benar. Ini yang dikhawatirkan. Ya, insya Allah kita yang sudah ta'lim ini nggak mungkinlah tidak membersihkan. Biasanya yang tidak membersihkan ini orang-orang yang jauh dari agama, sembarangan.
Dan kencingnya pun sembarangan di mana saja. Atau mungkin bisa jadi orang kafir juga seperti itu. Tetapi ya tadi saya katakan bisa jadi kita sudah membersihkan tapi tidak membersihkannya dengan cara yang baik dan benar. Sehingga masih ada najisnya atau bisa jadi percikannya terkena kepada anggota badan atau kepada pakaian yang lain. Ya, ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai percikannya itu terkena kepada kita. Bahkan siksa kubur juga dirasakan oleh seseorang dari Bani Israel. Ini kejadian yang terjadi di zaman dahulu. Ya, ada seseorang dari Bani Israel yang juga mendapatkan siksa kubur karena dia melarang orang lain. Dengan sebab karena dia melarang orang lain dari membersihkan pakaian yang terkena air kencing. Pakaian terkena air kencing. Dia melarang untuk dibersihkan pakaian itu. Ya. Dan kita lihat syariatnya berbeda ya. Syariat di zaman Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dengan nabi-nabi sebelumnya ada perbedaan syariat di antaranya ini. Mari kita baca hadisnya ya. Di mana Nabi menjelaskan ya, waihak, celakalah kamu, apakah kamu tidak mengetahui apa yang menimpa salah seorang dari kalangan Bani Israel, yaitu jika pakaian mereka terkena percikan air kencing, kalau pakaian mereka terkena percikan air kencing, maka mereka akan dipotong itu pakaian. Pada bagian pakaian yang terkena air kencing tersebut dengan gunting. Tapi kemudian ada orang yang melarang. Orang melarang seseorang yang ketahuan percikan air kencingnya terkena kepada pakaiannya, dia melarang, jangan dipotong, jangan digunting, dia melarang untuk melakukan hal seperti itu. Maka akhirnya karena dia melarang perbuatan yang seharusnya dia lakukan, ya, maka dia pun disiksa di dalam kuburnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad, ya, dari hadis Abdurrahman bin Hasan. Jadi begini jemaah sekalian, kalau kita tidak seperti itu ya, di syariat Nabi kita yang terakhir, Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam, kalau memang sudah terbukti celana kita, pakaian kita, ya, ada percikan air kencing, maka cukup kita bersihkan dengan air. Ya, kita kucek ya, kita bersihkan sampai hilang baunya, ya, sampai hilang bekasnya, ya cukup. Itu sudah membersihkan dari najis yang ada pada pakaian kita. Ya, kita yakini bahwa sudah bersih karena baunya sudah tidak ada, bekasnya pun tidak ada. Kita bersihkan dengan air. Itu syariat kita untuk membersihkan pakaian yang terkena najis. Tapi di zaman dahulu disyariatkan bagi mereka untuk digunting pakaiannya. Andai kata pakaian tersebut terkena najis air kencing, maka digunting. Subhanallah. Itu syariat dari Nabi terdahulu dan ini berat sebetulnya. Makanya datangnya Nabi kita yang terakhir ya memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, kemudahan-kemudahan bagi kita. Kita diberikan syariat yang lebih mudah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Subhanallah. Cukup dengan percikan air yang untuk membersihkan bekas najis tadi. Tapi di zaman dahulu sampai digunting pakaiannya. Nah, ternyata ada orang lain yang melarang. Jangan digunting pakaiannya. Sayang itu kan celananya kena percikan air kencing. Tapi ini syariat. Jangan sayang. Mungkin begitu bahasanya. Akhirnya yang melarang tadi, kata Nabi, dia disiksa di dalam kuburnya. Ya, demikian ya. Insya Allah mudah dipahami. Tapi kita sekedar ingin mengingatkan dan sekedar memberitahu informasi yang sangat kita butuhkan saat ini. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai. Karena bisa jadi banyak yang menyepelekan masalah ini. Terutama ketika antum barangkali berada di tempat-tempat tertentu yang tidak ada airnya. Mungkin di hotel, ya. Di hotel itu mungkin ada hotel tertentu yang nggak ada air di situ ketika kita ingin kencing. Atau mungkin tempat-tempat tertentu yang memang tidak disediakan sama sekali air. Maka berhati-hatilah kita. Tentunya kita berusaha untuk mencari air. Ya, di mana tempat untuk kencing, lihat dulu airnya ada atau tidak. Kalau ada, baru kita kencing di situ. Kalau tidak ada, kita mencari tempat yang lain. Kita upayakan untuk bisa mendapatkan air terlebih dahulu. Mungkin tidak ada air, tapi kita bisa membawa botol aqua. Barangkali air dari botol aqua itu bisa kita gunakan untuk membersihkan kemaluan kita. Atau kalau betul-betul tidak ada sama sekali, paling tidak kita bisa
dengan memakai sebab yang lain, pakai sebab yang mungkin dengan tisu atau apa, yang memang kita perkirakan dengan yakin ya, perkirakan dengan kuat, bahwa itu memang nantinya bisa menjadi pengganti dari air dan betul-betul bersih. Intinya itu, bagaimana caranya betul-betul bersih. Insya Allah tidak mengapa apabila memang betul-betul tidak bisa mendapatkan air. Ya, demikian. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk kepada poin atau sebab yang keenam. Sebab yang keenam, seseorang terhindar dari siksa kubur karena dia tidak melakukan namimah. Ya, namimah ini mengadu domba. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya ya, Rasul menyebutkan sekaligus penyebab mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Karena lantaran masalah air kencing dan namimah. Nah, namimah ini perbuatan dosa besar, mengadu domba. Ya, yang mana seseorang disampaikan suatu berita yang sebetulnya berita itu tidak benar. Atau mungkin benar, disampaikan oleh orang lain kepadanya berita yang tidak benar, atau mungkin benar, dalam rangka agar orang tersebut bermusuhan dan menimbulkan kebencian, menebarkan fitnah, ya, merusak hubungan seseorang dengan orang lain, dan ini bisa memutuskan tali silaturahim, bisa juga saling membenci, terjadinya perceraian, dan bahkan bisa sampai kepada peperangan. Ini dosa besar ini, namimah, mengadu domba. Dari skala kecil mungkin, dari skala kecil itu hubungan suami istri, atau mungkin sama-sama saudara kandung, ya, sama-sama anak, atau suami istri. Lalu mungkin satu kampung berperang dengan kampung yang lain, ya, satu negeri berperang dengan negeri yang lain. Ya, ini terjadi. Betapa banyak kita lihat ya terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya kezaliman. Ya, ternyata ujung-ujungnya salah satu sebabnya adalah namimah, mengadu domba. Bahkan peperangan antara satu negara dengan negara yang lain. Dikompori, ada provokatornya. Ada provokator yang sengaja untuk mengipas-ngipas, sengaja memanas-manasi, agar mereka saling berperang satu dengan yang lain. Ya, jadi skala besar sampai negara dengan negara pun terjadi. Ya, ada juga orang yang berusaha untuk supaya suami dan istri itu bercerai. Ya, intinya apa? Ingin supaya terjadinya kebencian dan permusuhan di antara mereka, maka ditebarkanlah fitnah-fitnah, ditebarkanlah kejelekan-kejelekan, ya seakan-akan mereka adalah orang yang saling membenci. Padahal tidak seperti itu. Dan namimah ini adalah perbuatan yang bisa jadi diakibatkan oleh hasad. Ya, adanya orang yang hasad kepada orang lain, dia ingin nikmat yang diperoleh oleh orang lain itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Atau mungkin tidak berpindah kepada dirinya, tapi dia inginkan betul-betul yang dimiliki oleh orang lain itu hilang saja. Meskipun tidak berpindah kepada dirinya. Ini hasad. Nah, bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang? Maka dia adu orang tersebut dengan orang lain. Sehingga bermusuhan, dan nanti semakin banyak orang yang menjelek-jelekkannya. Timbullah ghibah. Ya, dari hasad ini akan timbul ghibah. Dari hasad inilah akan timbul namimah, mengadu domba. Ini juga salah satu sebab. Atau mungkin mereka ingin memperebutkan dunia. Hasad itu kan sama. Hasad itu dalam rangka untuk memperebutkan dunia. Mungkin ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin harta benda, ya, atau mungkin ingin mendapatkan kemuliaan, ya, ingin mendapatkan ketenaran di masyarakat dan seterusnya. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia yang setetes dibandingkan kehidupan akhirat. Subhanallah. Rasul menggambarkan dunia itu seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan. Dia celupkan jari jemarinya ke dalam lautan, lalu diangkat ke atas. Berapa banyak air yang masih menempel di jari tersebut dibandingkan lautan, itulah akhirat. Akhirat itu perumpamannya seperti lautan. Sedangkan dunia itu ibarat seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan, lalu diangkat. Berapa banyak yang masih menempel? Air yang ada di jari jemari tersebut sangat sedikit dan lama-lama kering dan tidak ada lagi air yang menempel di jari tersebut. Sangat sedikit.
setetes dunia untuk neraka, setetes dunia untuk alam kubur dengan siksa yang menanti untuk mereka. Na'udzubillah. Menghalalkan segala macam cara. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi, akan datang satu masa nanti bagi manusia di mana pada waktu itu mereka akan tidak peduli dengan kondisi yang mereka dapatkan dari nafkah yang mereka usahakan. Apakah nafkah yang halal atau nafkah yang haram. Yang penting dapat duit, yang penting dapat kedudukan, yang penting mereka bisa tenar dan lain-lain. Ini namimah ya. Namimah ini luar biasa. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka melakukan namimah. Pelaku namimah ini orang yang penebar fitnah. Luar biasa ini. Maka mereka orang-orang yang layak sebetulnya untuk mendapatkan siksa kubur. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-haddu, al-addu, al-adhu? Ya, maka Rasul mengatakan bahwa dia adalah namimah, yaitu perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan antara sesama manusia. Untuk merusak hubungan sesama manusia. Ya, dirusak hubungannya. Ada orang yang dirusak hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya dirusak oleh seseorang. Tapi ada juga orang yang sengaja untuk merusak manusia tersebut, hubungannya dengan manusia yang lain. Bapak dan anak menjadi saling membenci. Ya, orang tua dengan anak saling bermusuhan. Suami istri saling berperang dan seterusnya. Ya. Maka kita lihat di sini hadisnya sama dengan yang tadi ya. Bahwa Rasul mendengarkan ada suara dari dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Yang pertama lantaran masalah air kencing yang tidak bersih, ya, dan kemudian masalah namimah, orang yang suka mengadu domba, dan Rasul pun memang meminta pelepah kurma yang masih basah untuk ditancapkan, ya, ditancapkan pada kedua kuburan tersebut. Dan Rasul berdoa semoga kedua orang ini diringankan dari azab selama kedua bagian pelepah itu masih basah. Maka hendaknya kaum muslimin mencegah perbuatan para pelaku namimah ini, tidak membenarkan perkataannya dan berusaha menasehatinya dan mencela perbuatannya dan membencinya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita tahu ada orang yang namimah, maka kita cegah perbuatannya. Ya, antum ini merusak hubungan orang lain. Biarkan mereka berjalan dengan baik. Dan mereka nggak suka terjadinya hubungan yang baik. Kenapa? Hasad. Hasad ini luar biasa memang. Ya. Karena hasad yang luar biasa, dan hasad ini merupakan dosa pertama yang terjadi di langit. Ya, kita tahu iblis itu hasad dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia sombong, dia hasad, sehingga terjadilah dosa besar yang dilakukan oleh iblis. Allah melaknatnya. Ana khairin minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa aku harus memberikan penghormatan kepada Adam? Anak kemarin sore, saya sudah banyak beribadah. Ya, saya sudah lama sekali menuntut ilmu, memiliki ilmu yang banyak, dan seterusnya. Merasa lebih senior. Ya, lebih banyak ibadah, dan seterusnya. Inilah hasad. Padahal yang memerintahkannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Demikian ya. Ini poin yang ke-6 berkaitan dengan namimah. Ya, insya-Allah mudah dipahami. Kita tidak usah berpanjang lebar tentang masalah-masalah seperti ini, karena sebetulnya tinggal mempraktekkannya saja bagaimana menjauhi perbuatan dosa ini. Jangan sampai kita yang sudah ngaji, sudah ta'lim, sudah mengenal sunnah, bahkan sudah jenggotan lagi, ya, na'udzubillah min dzalik, tapi lisannya tidak terjaga. Lisan ini luar biasa. Aktsaru khotoya bani Adam fi lisani. Ya, kita saksikan di masyarakat, mohon maaf ya, bukan suudzon, banyak sekali ikhwan maupun akhwat yang sudah ngaji, sudah ta'lim, sudah mengenal manhaj salaf, sudah mengenal sunnah ini, bagaimana cara beragama dengan benar, tapi ternyata, mohon maaf, ya, lisannya banyak yang belum terjaga. Ya, mungkin akidahnya sudah benar, mungkin ibadahnya sudah benar, tapi akhlaknya banyak yang jatuh di situ. Ya, salah satu akhlak
yang kurang baik adalah masalah lisan. Namimah ini. Belum lagi ghibah. Belum lagi menuduh orang lain tanpa bukti. Belum lagi merusak kehormatan orang lain. Belum lagi membongkar aib ya sesama ikhwan atau mungkin sesama akhwat. Na'udzubillah. Ini perbuatan dosa besar. Allah ancam dengan siksa kubur ini sebelum dia mendapatkan siksa neraka. Ya, na'udzubillah. Kalau Allah tidak berikan ampunan, tentunya memberikan peluang yang sangat besar. Orang itu akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Maka jamaah sekalian, hati-hatilah kita. Jangan kita namimah. Jangan kita mengadu domba ya akibat dari hasad. Hasad itu tidak bermanfaat. Hasad itu menjadikan hati menjadi kotor. Hasad itu menjadikan hati berpenyakit. Dan hasad ini ketahuan. Ketahuan ciri-ciri orang yang hasad. Meskipun dia tidak mengatakan hasad. Ana nggak hasad kok. Ana tidak hasad. Tapi perbuatan dan ucapan antum kelihatan sekali hasadnya. Dari mana itu? Kita tahu. Yang pertama, orang yang hasad itu kelihatan ciri-cirinya. Pertama, dia suka menggibah. Menggibah orang yang dia hasad kepadanya. Nah, orang yang menggibah. Antum kenapa sih suka menggibah orang tersebut? Suka membongkar aibnya? Suka menceritakan tentang kekurangannya? Suka menunjukkan tentang kelemahan-kelemahannya? Ada apa orang ini? Oh, ini ciri khas dari hasad. Dia menceritakan ya kelemahan, kekurangan orang lain dengan gibahnya karena dia hasad supaya nanti terjadi namimah. Adu domba, terjadinya perpecahan, terjadinya perceraian, terjadinya ya saling benci di antara mereka atau terjadinya perkelahian, pembunuhan sampai terjadi peperangan. Ya, kita mungkin sering baca di sosial media kan, adanya perkelahian di sana sini, perkelahian kelompok ini, kelompok itu, gangster ini, gangster itu, macam-macam ya. Ya ujung-ujungnya mungkin ini karena akibat dari hasad. Ya, namimah, dia adu domba. Nah, ini ciri khas yang pertama dari hasad, kelihatan sekali dia suka menggibah. Gibah juga termasuk nanti poin berikutnya disebutkan di sebab yang ketujuh ya. Gibah merupakan sebab seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Nah, kita cerita dulu tentang hasad tadi ya. Jadi ciri khas orang yang hasad itu suka menggibah. Yang kedua, ciri khas orang yang suka hasad ini adalah dia tidak suka orang yang dia hasad kepadanya disebutkan kebaikan-kebaikannya di sisinya. Dia tidak suka orang yang dia benci itu, yang dia hasad itu, yang dia inginkan nikmatnya hilang dan berpindah kepada dirinya, dia tidak suka disebut kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan orang tersebut di sisinya. Ya, kelihatan wajahnya berubah. Tapi kalau disebutkan tentang kelemahannya, kekurangannya, wah baru dia senang. Ya, jadi pertama bisa jadi dia langsung yang berbuat gibah, ya, atau yang kedua bukan dia yang berbuat gibah, tapi dia kelihatan tidak suka, kelihatan sekali ketidaksukaannya. Ketika orang yang dia hasad kepadanya disebutkan tentang kebaikan atau keutamaannya. Nah yang ketiga, tanda-tanda orang yang hasad itu adalah apabila orang yang dia hasad kepadanya itu mendapatkan musibah, maka dia pun sangat senang. Ya, rasain, syukurin. Barangkali begitu bahasanya. Rasain, memang udah lama saya tunggu-tunggu kapan dia mendapatkan musibah. Tapi kalau orang itu mendapatkan nikmat, maka dia kesel, ngedumel, dongkol sekali. Ya, kesel, ngedumel, dongkol dan marah di hatinya. Wah, dapat lagi dia nikmat. Satu nikmat, dua nikmat saja belum pindah kepada saya. Dia dapat lagi nikmat dari Allah yang lain. Nah, begitu dapat musibah, ini memang ditunggu-tunggu betapa senang hatinya. Inilah jamaah sekalian, kurang lebih ada 3 ini yang kita ketahui, ciri-ciri orang yang suka hasad. Dari hasad inilah melahirkan apa? Namimah. Dari hasad inilah melahirkan apa? Ghibah. Dari hasad inilah ya melahirkan apa? Sombong. Banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi ini awalnya dari hasad. Bisa menimbulkan namimah, bisa menimbulkan ghibah, ya, bisa juga menimbulkan kesombongan atau yang lainnya.
Dan inilah perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh iblis sebagai dosa besar yang terjadi yang pertama kali di langit. Ya. Jadi kalau kita ingin menghindari perbuatan namimah ini, mengadu domba, maka kita jangan hasad sama orang lain. Ya. Adapun orang yang sedang berselisih, kita damaikan. Kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, ya. Kita lihat mereka sesama kaum muslimin, kita damaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Kata Allah, damaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka, bukan diprovokasi lagi, bukan dipanas-panasi lagi, ya, dan seterusnya. Ini merupakan dosa besar yang mungkin kita lihat saat ini di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak yang menganggapnya ini masalah yang biasa. Banyak sekali dosa-dosa besar di zaman sekarang, kita lihat di sosial media terutama yang paling gampang kita lihat. Hal-hal yang menjadi dosa besar tapi dianggap hal yang biasa. Jangan terlalu ekstrim lah, kata mereka. Jangan terlalu radikal. Ya, ini kan biasa. Yang namanya kita itu memberikan suatu statement kepada orang lain. Padahal di balik itu bukan masalah statement yang intinya nasihat biasa, tapi memang ingin menjatuhkan orang lain dengan merusak kehormatannya, ya, dengan membunuh karakternya. Betul-betul dimatikan dia. Subhanallah. Ini terjadi di antara sesama kaum muslimin. Ya. Dan satu lagi, barangkali yang terakhir, kita perhatikan di sini ya, bahwa orang yang namimah tadi dan orang yang tidak membersihkan air kencing ya, dengan benar dari kemaluannya, dan Rasul meminta pelepah kurma yang masih basah yang ditancapkan pada masing-masing kuburan dari dua jenazah tersebut, dan Rasul berdoa untuk mereka. Dan yang menjadi sebab, perhatikan di hadisnya, yang menjadi sebab bahwa mereka diringankan ya, hukumannya, siksaannya karena doanya Rasul. Diperhatikan ini. Karena ada di antara kaum muslimin ada salah kaprah dalam masalah ini. Mereka kita lihat ya, sampai hari ini mereka menancapkan pohon-pohon tertentu, mereka menancapkan bunga-bunga tertentu di areal kuburan. Setelah mereka menanam menimbun tanah pada mayit, setelah ditimbun semua dengan tanah, lalu biasanya ditancapkan nisan ya, ditancapkan nisan atau mungkin batu atau apa. Tapi setelah itu juga mereka tancapkan pohon tertentu yang mereka yakini bahwa pohon ini bisa bertasbih dan bisa bermanfaat untuk si mayit. Ya, mohon maaf, hal seperti ini tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, ya, tidak disyariatkan dalam Islam. Kata mereka, Rasul kan pernah menancapkan pelepah pohon kurma yang masih basah. Kita lihat bukan masalah pelepah pohon kurmanya yang menjadikan itu manfaat untuk si mayit, tapi doanya Rasulullah. Ya, tidak ada kita saksikan di areal kuburan yang lain, dan sahabat pun tidak pernah mencontohkan. Begitu banyak ribuan sahabat yang meninggal dunia, para tabi'in ribuan yang meninggal dunia, tidak ada di kuburan mereka ditancapkan selalu ada pohon-pohon tertentu, ya, tidak ada. Itu hanya khusus untuk Rasulullah saja. Dan Rasul itu menjadikan sebagai sebab, ya, selama pelepah pohon kurma tadi masih basah. Ketika sudah kering kembali, ya bisa jadi lanjut. Ya, diringankan. Ya, diringankan siksaannya, bukan dihilangkan ya, diringankan dengan sebab doanya Rasul. Jadi yang bermanfaat di sini apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya pelepah kurmanya. Dan bukannya kita tancapkan dengan pohon-pohon apa di sini di Indonesia ya, bahkan mungkin diyakini pohon-pohon tertentu, sehingga kita saksikan di areal kuburan itu banyak sekali orang-orang yang suka menancapkan pohon-pohon di atas pemakaman. Ya. Mungkin dari awal atau mungkin yang sudah lama sengaja ditancapkan dengan keyakinan bahwa ini bisa meringankan azab seseorang. Pertama, tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan. Yang kedua, suuzon. Berburuk sangka kepada orang yang sudah mati. Seakan-akan dia ini pasti mendapatkan azab. Maka kami tancapkan ini supaya dia diringankan azabnya. Anda tahu dari mana kalau dia pasti diazab? Ini namanya suuzon sama orang lain. Ya.
Dan kalaupun memang benar barangkali, mungkin kita anggaplah ya, barangkali dia orang kafir, barangkali orang kafir kan ya pasti diazab ya, orang kafir pasti diazab, itu sudah dipastikan. Tapi tidak bisa juga dengan sebab pelepah pohon korma ataupun yang lain untuk bisa meringankan siksanya, nggak bisa. Yang sudah pasti saja mendapatkan azab tidak akan diringankan. Ya, apalagi kalau kita tidak tahu tentang kondisi seseorang di alam kubur. Meskipun barangkali sebelumnya kita lihat dia mungkin banyak perbuatan dosa dan maksiat, tapi di alam yang lain kita tidak tahu. Bisa jadi Allah memberikan ampunan, ya, dan bisa jadi juga Allah memberikan siksaan. Jadi yang bermanfaat itu apa? Doa, doa, dan doa. Ya, demikian jamaah sekalian. Ini yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini sampai ke 6 ya. Sebab yang ke-6. Jadi hari ini kita bahas tadi 4, 5, dan 6. 3 sebab sekaligus. Seseorang itu terhindar dari azab kubur. Yaitu pertama, karena dia merutinitaskan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Yang kedua, karena dia termasuk orang yang membersihkan diri dari air kencing. Alhamdulillah, ya, bersucinya bagus. Yang ketiga, dia pun tidak melakukan namimah, tidak melakukan perbuatan dosa besar, namimah, untuk mengadu domba orang lain, untuk menebarkan fitnah, merusak hubungan seseorang, dan seterusnya. Ya, barangkali ini yang bisa kita pahami. Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala kita bisa mengamalkannya dengan baik ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan dibacakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadzul Fadil atas penyampaiannya. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan silahkan mengirim via kolom chat atau bertanya langsung kepada Ustadz. Sini sudah ada yang mengangkat tangan. Tafadhol, yang sudah mengangkat tangan, tafadhol. Dan admin, tafadhol. Jazakallah khair Ustadz atas materinya yang diberikan hari ini. Izin membacakan pertanyaan Ustadz yang sudah masuk karena sedikit urgent gitu sudah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tetap menjaga Ustadz dan juga jamaah semua yang menghadiri kajian ini. Pertanyaan titipan dari negeri Belanda, jamaah yang mengikuti kajian kita. Ustadz, Anda sering mengalami hal seperti ini. Setelah buang air kecil, selalu ada perasaan sisa tetesan air kencing di celana yang digunakan untuk menghindari sisa tetesan air kencing di celana atau di tisu yang digunakan untuk menghindari tetesan pada celana. Akan tetapi setiap kali diperiksa adanya tetesan air seni tersebut tidak bisa ditemukan bekasnya. Bagaimana Ustadz untuk mengatasi dilema seperti ini? Karena kadang hal tersebut membuat keraguan-raguan pada diri Anda saat menjalani sholat. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, iya. Baik. Syukran ya atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jamaah sekalian yang berbahagia, bisa jadi mungkin itu was-was ya. Ya, perasaan was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan berpeluang di sini untuk menggoda dan mengganggu manusia. Perasaan sepertinya ada tetesan air kencing, tapi begitu diperiksa nggak ada. Dan itu bisa jadi sering. Sepertinya ada tetesan. Pas diperiksa tidak ada. Nah ini kalau mungkin sekali waktu bisa dimaklumi ya. Kita berasa kok ada yang seperti menetes, kita bisa berasa ya. Pas dibuka ya tidak ada, berarti ya sudah alhamdulillah. Atau pas ada ya langsung kita bersihkan. Ya, kita bersihkan kemaluannya dan kita bersihkan celana dalam kita. Kita percikkan dengan air, kita bersihkan sampai bersih sebenarnya. Tetapi kalau ini terjadinya terus-menerus, seringkali, nah ini berarti sudah masalah kejiwaan atau masalah gangguan. Adanya perasaan was-was ini bisa jadi karena faktor kejiwaan, ya, jiwanya labil, tidak tenang, ya, sehingga menimbulkan rasa was-was yang terlalu berlebihan.
Atau bisa jadi tadi karena gangguan dari syaitan, ya. Karena memang salah satu godaan dan gangguan dari syaitan itu adalah dengan membisikkan suatu hal yang menjadikan manusia itu tidak mengalami ketenangan, ya, galau, risau, dia bingung, resah, gelisah. Itu bisa jadi faktor dari kegelisahan yang dilakukan oleh syaitan, atau mungkin karena kejiwaan tadi, ya, atau mungkin dari faktor trauma dengan masa lalu. Jadi adanya perasaan was-was ini bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pikirkan ya pada diri kita. Apakah ini memang faktor kejiwaan yang mesti kita obati, yang kita terapi, ya, supaya hilang perasaan-perasaan seperti itu, atau ini kalau memang gangguan dari syaitan, ya kita harus meruqyah diri kita. Kita ruqyah diri kita, kita berlindung kepada Allah, kita membaca doa, ya. Atau tadi mungkin masalah trauma masa lalu. Bisa jadi ada faktor-faktor masa lalu, ada pengalaman-pengalaman yang seringkali terfikirkan, seringkali teringat kembali dan seterusnya, sehingga akibatnya menjadi was-was, ya. Rasa takut yang berlebihan, ya, atau yang lainnya, sehingga kepada yang bertanya tadi, coba dilihat ya, dievaluasi kembali, apakah ini faktor kejiwaan atau gangguan setan atau mungkin trauma dengan masa lalu. Tapi intinya, kalau sudah terjadi berulang kali dan sering kali seperti itu, padahal tidak ada, perasaannya kok keluar tapi tidak ada, ini wajib untuk segera diobati. Untuk segera diobati dengan terapi-terapi, ya tadi saya katakan kalau memang ini hal yang datangnya dari kejiwaan, ya, maka harus diberikan nasihat-nasihat, ya, dan dakwah kepadanya. Dan kalau dari syaitan, berarti kan kita berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awudz, membaca zikir pagi petang dan lain-lain, ya, dan hilangkanlah keraguan itu, ya. Tidak perlu dipelihara keraguan-keraguan itu, karena ini sangat berbahaya. Kita ingin tenang, kita ingin bahagia. Jangan sampai kita terus-menerus dalam kegelisahan. Ya, dunia ini sebentar. Jangan sampai kita tidak berbahagia di dunia. Kita ingin berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan di dunia itu berupa apa sih? Berupa apa kebahagiaan di dunia? Kalau di akhirat jelas surga itu. Itulah kebahagiaan. Di dunia ini berupa apa kebahagiaan? Salah satu kebahagiaan di dunia adalah ketenangan. Tenang. Meskipun banyak ujian, banyak cobaan, ya, banyak sekali rintangan, hambatan, tapi tenang. Ya, dia tahu dunia sebentar, maka dia hadapi semua permasalahan dengan tenang. Ya, jadi jangan dipelihara dari bisikan-bisikan hawa nafsu atau bisikan dari syaitan. Ya. Tetapi kalau memang betul-betul memang menetes, ya, maka segera dibersihkan. Atau mungkin dari kejadian yang lain, ya, seperti orang yang terkena penyakit prostat. Nah, ini laki-laki biasanya kalau sudah berumur 50 tahun, umumnya ya, kalau mereka nggak menjaga dirinya sebelumnya, biasanya, mohon maaf, ini biasanya mereka kena ini penyakit prostat bagi laki-laki. Tapi kalau mereka sebelum 50 tahun memang mereka menjaga dirinya, insya Allah penyakit prostat tidak mereka alami. Ya. Nah, penyakit prostat ini ada yang ada yang parah sekali tingkatannya, ada juga yang tidak terlalu parah. Yaitu apa? Seringkali keluar air kencing. Bahkan ketika sholat pun. Ini kan kasus ya. Kita lanjutkan dengan kasus berikutnya ini. Ketika sholat pun, di dalam sholat itu berasa betul-betul keluar. Dan dia tidak ingin mengeluarkan air kencing ketika sholat. Dia tahu bisa batal. Tapi betul-betul keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Bagaimana? Bukan kesengajaan. Itu prostat. Ada yang bisa keluar air kencing itu mungkin 3 jam sekali, mungkin 2 jam sekali, atau 1 jam sekali. Ada yang 5 menit sekali, ada yang per 2 menit sekali. Nah, itu penyakitnya semakin parah gitu, prostat ya. Jadi air kencing yang tidak tuntas. Dia kencing, tapi ketika kencing itu masih ada sisanya. Tidak semuanya keluar. Masih ada sisa dari air kencing tersebut. Nah, sisanya ini kadang-kadang keluarnya ketika sholat. Ya, itu terjadi penyakit prostat ya. Maka
upayakanlah ya sebelum, andai kata memang dia terbukti terkena prostat, ya maka sebelum sholat betul-betul dia bersihkan kemaluannya dan celana yang dipakai betul-betul bersih. Nah, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia sholat. Andai kata pun nanti ketika sedang sholat tiba-tiba keluar pada waktu sedang sholat, maka kata para ulama tidak masalah. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa dihindari. Dia keluarnya per 2 menit, mungkin keluarnya per 3 menit. Dia sedang berpenyakit. Ya, bukan kesengajaan ini. Ya, tapi diupayakan ya. Sebelum sholat tadi, dia sudah membersihkan dulu kemaluannya dan memakai celana yang bersih. Nah, ketika nanti pas sholat, barangkali keluar tanpa kesengajaan, maka sholatnya sah. Karena bukan kesengajaan, ya, dan ini di luar kontrolnya, dan insya Allah berpahala. Ya, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan yang dimana jawabannya sangat berfaedah untuk kita semua. Untuk selanjutnya sudah ada yang mengangkat tangan. Tafadhol Muammar. Jazakallahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan dari Ummahat Saung USA Kanada, Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, perlindungan, dan kemudahan bagi Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah seperti yang tadi Ustadz sampaikan, kita membaca, merenungi surat Al-Mulk, apakah ada poin-poin tertentu yang harus kita perhatikan dari pembacaan atau bacaan kita dan tafsir Al-Mulk tersebut, Ustadz? Yang kedua, langsung saja Ustadz, atau satu dulu? Yang satu tadi maksudnya apa ya? Apakah ada poin-poin tertentu dari surat Al-Mulk itu yang kita harus pointing, harus kita resapi, Ustadz? Iya, baik. Saya jawab dari dulu yang satu 30 ya. ayat itu. Iya, Ustadz. Baik. Terima kasih yang bertanya ya. Jazakumullah khairan. Jadi demikian, di hadis disebutkan man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Barang siapa membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah akan jadikan dia sebagai sebab orang tersebut yang membacanya akan terhalang dari siksa kubur. Membaca berarti membaca secara keseluruhan. 30 ayat ya. Bukan 10 atau 20. Betul-betul diselesaikan semuanya 30. Ya, karena memang surah Al-Mulk itu disebutkan secara umum barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam. Dan Rasul mencontohkannya sebelum tidur. Ya, semuanya Rasul baca 30 ayat tersebut dan bahkan dilanjutkan dengan surah As-Sajadah. Dan surah As-Sajadah ini surah ke-32 juga memiliki 30 ayat. Sama-sama 30 ayat. Ya, subhanallah. Jadi dibaca saja secara umum, tidak ada ketentuan khusus ya. Yang jelas kita baca semuanya secara benar, secara hukum tajwid dan makhraj segala macam. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau kita bacanya sering-sering, lama-lama kita bisa menghafalnya. Ya, tentunya dilanjutkan mudah-mudahan awalnya sekedar membaca, tapi lama-kelamaan bisa mencoba membaca terjemahannya, ya. Lama-lama bisa membaca tafsirnya, kita mencoba mentadaburinya, ya. Kemudian kita bisa insya Allah menghafalnya. Saya rasa itu saja, tidak ada aturan-aturan yang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Alhamdulillah, jelas. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, adalah tadi Ustadz menjelaskan tentang hasad, dan kami tahu bahwa ini adalah perbuatan yang salah, Ustadz. Sudah memohon ampun kepada Allah, sudah berzikir, sudah deal terhadap orang-orang yang mungkin ada kaitannya, tetapi ternyata suka timbul kembali, Ustadz. Dan ini terkadang sering. Bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Karena perasaan yang seperti ini sangat galau, sangat tidak nyaman, tetapi selalu hadir. Bagaimana menghilangkannya? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Iya. Penyakit hasad ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dialami oleh sebagian besar manusia. Ya, sulit sekali mencari manusia yang betul-betul tidak pernah mengalami hasad. Sulit. Sebagian besar manusia mengalami penyakit hasad.
Cuma bedanya orang yang tidak berilmu, mereka orang-orang yang bodoh, mereka menampakkan hasadnya kepada orang lain. Kelihatan sekali. Hasad itu kan penyakit hati, adanya di hati. Tapi terlihat oleh orang lain, dia menampakkan kebodohannya. Dari lisannya, wajahnya, perbuatannya, kelihatan dia hasad. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mulia, barangkali dia orang yang takut kepada Allah, ya, mereka menyembunyikan hasadnya. Ada, hasad itu ada. Bahkan seorang ustadz pun bisa hasad. Seorang ulama pun bisa hasad. Ya, jika Allah tidak memberikan perlindungan kepada mereka, ya, karena mereka ustadz juga bukanlah malaikat, ulama juga bukan malaikat, mereka manusia biasa. Terkadang mereka tergelincir, mungkin mereka terkadang salah, ya, di hatinya ada sesuatu kepada orang lain, ya. Apalagi hasad ini kan biasanya, mohon maaf, terjadi karena ada gesekan-gesekan antara orang yang selevel. Nah ini, ya, mungkin sesama ustadz, sesama ulama, sesama pegawai, sesama tukang bakso, sesama panitia majelis taklim, ya, sesama ikhwan, sesama akhwat, yang level-level sejajar-sejajar ini, sama-sama teman sekantor, biasanya itu yang peluang-peluang untuk terjadi gesekan hasad. Ya. Dan mungkin tidak pernah terjadi, saya katakan mungkin, ya, tidak pernah terjadi antara misalnya sesuatu yang beda levelnya. Ya, beda level. Tapi kalau sama-sama pedagang, tuh, sama-sama jualan, ini biasanya rentan sekali terkena penyakit hasad. Ya, jadi seperti inilah yang kita alami di masyarakat. Sedikit sekali orang yang betul-betul bisa terhindar dari penyakit hasad. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah kita ikhlaskan niat kita karena Allah. Ikhlaskan niat karena Allah. Bersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati. Orang yang berpenyakit, hatinya menjadi kotor. Orang yang berpenyakit hatinya, dia orang munafik. Hatinya kotor, hatinya keras. Dan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ikhlas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit-penyakit lagi yang lain. Jadi orang yang ikhlas dalam apa? Dalam menerima ketentuan dari Allah. Ikhlas dalam menerima takdir dari Allah. Orang yang hasad ini nggak terima ketentuan Allah. Orang yang hasad ini nggak terima dengan takdir Allah. Kenapa dia kaya, saya miskin? Kenapa dia sehat, saya sakit? Kenapa dia sukses, saya tidak sukses? Kenapa dia terpilih, saya tidak terpilih? Nah, dia memprotes Allah. Tidak ikhlas, tidak menerima, tidak ridho dengan ketentuan dari Allah. Maka untuk menghindari penyakit hasad ini, kita hendaknya mengikhlaskan. Ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita untuk menerima ketentuan, takdir, ya, ketetapan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana kita tahu bahwa takdir Allah itu baik. Pasti ada maslahatnya. Pasti ada kebaikannya. Karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, bisa jadi itu bisa menimbulkan mudarat bagi kita. Kalau seandainya nikmat itu berpindah kepada kita. Bahaya. Belum tentu orang yang miskin itu menjadi baik ketika dia menjadi kaya. Ya, mungkin bisa jadi contohnya miskin dan kaya, ya. Orang miskin ini ingin hartanya berpindah, nih orang kaya berpindah kepada dia. Padahal menurut Allah, dia miskin tuh bagus, agamanya terjaga, imannya terjaga, ilmunya terjaga. Tapi kalau seandainya dipindahkan kekayaannya, dia bisa semakin jauh dari Allah. Allah lebih mengetahui. Begitu juga yang kaya. Seandainya yang kaya ini menjadi miskin, ini juga berbahaya bagi dirinya. Maka Allah berikan dia kekayaan, supaya dia bersyukur kepada Allah. Jadi intinya, kita percepat saja. Pertama, kita ikhlaskan niat kita, ya, jangan kita hasad sama orang lain. Yang kedua, hendaknya kita banyak bersyukur. Untuk terhindar dari penyakit hasad ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kamu bersyukur kepada aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jangan hasad sama orang. Minta sama Allah. Kalau kita kepengen nikmat yang dimiliki oleh orang lain, mungkin kita butuhkan juga nikmat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kita minta kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. Ya, ikhlaskan niat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, qanaah. Ya, kita menerima ridho, qanaah, kita ini merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah berusaha maksimal, kita sudah ikhtiar ke sana kemari, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah cari solusi, jalan keluar segala macam, ternyata seperti inilah hasilnya. Ya sudah, nggak masalah. Qanaah saja, menerima apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Sifat qanaah ini melahirkan kebersihan hati. Ikhlas melahirkan kebersihan hati. Bersyukur melahirkan kebersihan hati. Jadi langkah-langkah untuk membersihkan hati itulah yang kita lakukan untuk membersihkan hasad. Ya. Yang keempat, perbanyak untuk mengingat kematian. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, orang yang banyak mengingat kematian, kata beliau, maka sedikit sekali hasadnya dan bahkan bisa jadi tidak ada hasad pada dirinya. Banyak mengingat kematian, banyak ingat kepada akhirat. Kenapa? Karena hasad itu berkaitan dengan dunia. Hasad itu berkaitan dengan dunia. Dia punya ini, saya kok nggak punya. Dia dapat jabatan ini, kok saya nggak punya. Bermuara semua dengan dunia. Sedangkan kalau orang itu sudah orientasi hidupnya akhirat, tujuannya akhirat, dia cinta kepada Allah, itulah akhirat menjadi tujuan terbesar yang selalu dia ingat, yang selalu dia sebut-sebut, yang selalu dia upayakan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di sana. Insya Allah, ya, hasad itu pun mungkin awalnya ada, lama-lama menjadi hilang. Banyak ingat kematian, seringkali ziarah kubur, ya, seringkali berusaha untuk melembutkan hati. Lembutkan hati, lembutkan hati, lembutkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Dengan banyak mengingat kematian, banyak mengingat kepada akhirat, dan banyak-banyak mengingat azab Allah, siksaan Allah, balasan hukuman dari Allah. Karena kalau kita ingat dengan siksa kubur, dengan siksa neraka, dengan balasan hukuman di dunia, akhirnya kita nggak berani berbuat dosa. Dan hasad itu dosa. Dosa besar. Maksiat yang terjadi di hati, yang terkadang terlihat dengan lisan dan perbuatan. Tapi ketika kita melihat ya bagaimana ancaman-ancaman, ya hukuman-hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang hasad, baik di dunia maupun di akhirat, itu insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini akhirnya kita terhindar dari penyakit hasad. Ya, jadi perbanyaklah kita menuntut ilmu, perbanyak juga kita berdoa kepada Allah. Langkah berikutnya barangkali yang kelima atau yang keenam, kita banyak berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit hasad. Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasad. Ya. Dan jemaah sekalian yang berbahagia, kalau Allah kabulkan permintaan kita itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasad dan hilangkanlah kekotoran hati yang dimiliki olehku dan bersihkanlah hatiku. Dan maka dengan demikian Allah akan jadikan kita orang yang bertakwa. Coba dengarkan satu doa yang Rasul sering baca untuk membersihkan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini coba dihafalkan ya. Masya Allah, doa ini bagus sekali. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaan. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkanlah ya Allah. Bersihkan hatiku ya Allah. Bersihkan hatiku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan hati. Engkaulah yang melindunginya. Dan engkau juga yang menjaganya ya Allah. Rasul itu memiliki hati yang paling bersih di antara seluruh umat manusia. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau banyak berdoa. Minta kepada Allah agar hatinya bersih. Salah satu doanya ini. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, ku mohon kepadamu, ya Allah, hati yang bersih. Atau yang pertama tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikanlah, berikan kepada hatiku ketakwaan. Dan bersihkan, ya Allah, bersihkan.
Jadi semua penyakit-penyakit hati itu tidak ada. Riya tidak ada, sum'ah tidak ada, ujub tidak ada, sombong tidak ada, hasad tidak ada, iri dengki tidak ada, buruk sangka pun tidak ada. Bersih, betul-betul plong, dadanya lapang. Ya, yang ada di hatinya hanyalah ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada bagaimana kehidupan yang ada di sana yang kekal abadi selama-lamanya. Dunia tidak ada di hati. Insya Allah hasad hilang. Tapi selama dunia masih ada di hati, yang selalu dijadikan tujuan, ya, yang dijadikan sesuatu yang diorientasikan dalam kehidupan ini menjadi tujuan terbesar, maka susah untuk lepas dari hasad. Ya, orang mau kaya, orang mau sehat, orang mau apa, kita nggak punya rasa hasad kepada mereka. Yang penting adalah bagaimana caranya supaya saya selamat di akhirat. Bagaimana caranya supaya Allah ridho kepada saya. Nggak apa salah. Belum tentu saya kaya menjadi lebih baik. Belum tentu kalau saya sukses di dunia menjadi lebih baik. Belum tentu saya kalau seperti dia menjadi lebih baik. Jadi kita mencoba untuk memanage ya pikiran kita ini bahwa kita belum tentu bisa lebih baik kalau andai kata nikmat mereka pindah kepada kita. Ya, demikian barangkali ini yang sedikit bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat hasad. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Clubhouse yang akan dibacakan oleh Akhi Rakan. Tafadhal akhi. Bismillah kepada Ukhti Fika, silakan menyalakan mikrofonnya. Ini merupakan pertanyaan langsung. Tafadhol, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ana izin bertanya, apakah orang yang terkena azab kubur itu sudah pasti dia akan masuk ke dalam neraka? Dan juga sebaliknya, apakah jika dia terbebas dari azab kubur, apakah dia orang tersebut sudah otomatis dia tidak akan masuk neraka, langsung otomatis masuk ke surga, Ustaz? Itu aja, jazakallah khairan. Ya, baik, banyak. Ya, terima kasih. Seperti ini ya, jamaah sekalian yang berbahagia, seseorang yang mendapatkan siksa kubur, ya, kita lihat dulu siapa mereka. Kalau mereka orang kafir, ya tentunya siksa kuburnya terus berlanjut. Karena mereka kafir. Orang kafir itu juga mendapatkan siksa neraka. Dan itu kekal abadi selama-lamanya. Siksa kubur saja sampai hari kiamat. Tidak pernah berhenti. Kalau matinya kafir. Berlanjut nanti sampai ke neraka. Tapi kalau dia muslim, nah ini beda. Muslim dan dia muslim yang bertauhid, ya tidak pernah mempersekutukan Allah, dia tidak pernah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya, intinya dia matinya muslim. Tidak menjadi orang yang keluar dari Islam. Maka apa yang dia lakukan? Mungkin ada dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ya. Maka bisa jadi Allah memberikan dia siksa kubur terlebih dahulu di alam kuburnya, dan itu tergantung kepada kadar dosa yang dia lakukan. Tidak semua muslim itu sama. Karena dosa yang mereka lakukan juga tidak sama, kan? Ada muslim yang mendapatkan siksa kubur di alam kubur sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bukan hanya orang kafir saja. Muslim pun mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Dan ada juga kaum muslim yang tidak sampai hari kiamat. Mungkin dia mendapatkan siksa kubur cuma 1 hari. Mungkin cuma setengah hari. Mungkin cuma 1 minggu. Karena itu semua sesuai dengan kadar dosanya. Dan Allah belum ingin untuk memberikan ampunan. Sehingga Allah berikan mereka balasan hukuman. Ya, jadi hukuman siksa kubur ini, ya na'udzubillah min dzalik, ya ada yang sebentar, ada yang lama. Dan paling lama maksimalnya tentunya sampai hari kiamat. Dan itu dialami oleh orang kafir maupun dari kaum muslimin. Seperti apa contohnya? Di buku ini pun tercantum contoh-contoh dari muslim yang mereka ternyata diberikan ancaman oleh Rasulullah akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Contohnya orang yang suka menebarkan hoax.
berita-berita dusta. Ya, kita bisa baca di buku ini juga ada. Atau mungkin mereka orang yang suka meninggalkan sholat. Mereka tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Kata Nabi juga mereka mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Atau mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, tapi mereka menolak isi yang ada dalam Al-Quran. Menolak hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, mereka bukan orang kafir, mereka kaum muslimin yang belajar, mereka memahami Al-Quran, tapi mereka menolak isi Al-Quran. Itu juga disebutkan dalam buku ini, ada contoh-contoh dalam pertemuan berikutnya nanti, insya Allah ya, kita bisa baca, di mana di situ diberikan ancaman. Ya, bukan kepastian ya, tapi ancaman dari Allah, dan Rasul menyampaikannya bahwa mereka memiliki peluang yang besar akan mendapatkan siksa sampai hari kiamat. Di antara dosa-dosa yang disebutkan adalah orang yang suka menebar berita hoax, ya, berita-berita bohong disebarkan kemana-mana, atau mereka orang yang suka meninggalkan ibadah sholat, atau mereka menolak isi Al-Quran, atau dalam perbuatan yang lain. Ada beberapa dosa-dosa yang disebutkan bahwa ancamannya sampai hari kiamat. Ya, siksaannya itu sampai hari kiamat. Tetapi sekali lagi bahwa ada dosa-dosa yang lain yang bisa jadi tidak selama itu. Ya, saya katakan tadi sesuai dengan kadar dosanya. Atau yang kedua karena adanya kiriman-kiriman doa dari kaum muslimin, atau mungkin kiriman doa dari anaknya, ya, sehingga menyebabkan siksa kubur pun semakin dipercepat, tidak lama, ya. Jadi tidak lamanya itu memang dosanya sedikit, atau bisa jadi karena Allah memberikan ampunan, atau bisa jadi karena ada doa-doa dari anaknya atau kaum muslimin, atau mungkin ada amal jariyah. Dia sudah mati, tapi ada kebaikan-kebaikan yang masih tetap berlangsung. Yang mana kebaikan itu akibat perbuatan dia ketika dia masih hidup di dunia. Yang terus bermanfaat untuk orang lain, terus bermanfaat untuk orang lain. Sehingga pahalanya mengalir terus kepada orang yang sudah mati. Nah, ini juga bisa jadi sebagai sebab orang itu jadi tidak berlama-lama dalam mendapatkan siksa kubur. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana, apakah orang yang sudah mendapatkan siksa kubur juga mendapatkan siksa di neraka? Iya. Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, kaum muslimin. Yang apabila Allah belum mengampuninya. Meskipun sudah diberikan siksa kubur, tapi Allah belum mengampuninya secara total, karena Allah ingin dia juga nanti mendapatkan juga siksa di neraka. Ini semua kembali kepada kehendak Allah ya, kalau dia muslim. Tapi kalau kafir sudah dipastikan, siksa kubur dapat sampai hari kiamat, siksa di neraka kekal abadi selamanya. Tapi selama dia muslim, bisa jadi Allah ingin melanjutkan siksaan yang sudah diterima di alam kubur, dan Allah lanjutkan dengan siksa kepada muslim tersebut di neraka. Tapi di nerakanya tidaklah kekal, tidaklah selama-lamanya. Karena dia muslim yang tidak mempersekutukan Allah, dia muslim yang tidak melakukan kekufuran, dia muslim yang tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sehingga itulah yang menyebabkan dia akhirnya nantinya bakal dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, pada akhirnya dikeluarkan juga. Ya, umatnya Rasulullah ini mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Allah juga memberikan syafaat kepada mereka selama mereka bertauhid, ya, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan, dosa apapun yang mereka lakukan tidak menyebabkan mereka kekal di neraka. Ya, sekali lagi, kalau tidak syirik, tidak kufur. Dengan dosa-dosa yang lain ada peluang untuk keluar dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah apabila orang yang mendapatkan nikmat kubur di alam kubur, apakah dia dipastikan bahwa mereka juga nanti masuk ke surga? Ya, tadi kita bicara siksa kubur. Sekarang bagaimana nikmat kubur? Orang yang mendapatkan nikmat kubur, apakah nanti mereka dipastikan akan masuk ke dalam surga? Ya, kita katakan insya Allah iya. Peluang yang sangat besar mereka masuk surga. Ya, orang yang mendapatkan siksa kubur saja bisa masuk surga nanti pada akhirnya. Padahal awalnya dia mendapatkan siksa kubur. Apalagi orang yang awalnya memang mendapatkan nikmat kubur. Bukankah
Di buku ini juga disebutkan ya, silakan bagi yang sudah memiliki bukunya, kita lihat di sini bagaimana di halaman 3 Romawi. Di awal-awal buku ini ada di halaman 3 Romawi. Ya, Rasul alaihissalam menyebutkan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama kali dari kehidupan alam akhirat. Yang namanya kubur itu alam pertama kali dari kehidupan alam akhirat. Dan Nabi mengatakan jika seseorang selamat ketika mereka berada di alam kubur, berarti mereka mendapatkan apa? Nikmat kubur kan? Mereka selamat, berarti mereka mendapatkan nikmat kubur. Maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Dimudahkan. Karena awalnya memang nikmat kubur. Tetapi kalau seseorang tidak selamat darinya, nah dari awal saja sudah tidak selamat. Ya, tidak selamat, maka kehidupan setelahnya, tahapan-tahapan berikutnya akan lebih berat. Karena di alam kubur saja dia sudah disiksa. Ya, akan lebih berat melalui tahapan-tahapan berikutnya karena masih panjang. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ada proses dikumpulkan di situ ya. Ketika berlangsung begitu lama, ada dihisapnya amal, ditimbangnya amal, dan seterusnya, diberikan buku catatan amal ketika melewati telaga Al-Kautsar. Apakah mereka termasuk yang mendapatkan itu? Ketika melewati Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam, apakah mereka selamat di situ? Terus sampai ujungnya surga atau neraka. Jadi tahapan-tahapan ini sangat panjang sekali. Ujian-ujian yang terjadi di akhirat. Jadi ujian itu bukan hanya di dunia saja. Allah juga menguji hambanya nanti di akhirat. Bahkan ujian yang pertama kali ketika di alam kubur. Ketika diberikan pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini ujian, fitnah kubur. Ya. Siapa Rabbmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Dan apa agamamu? Agamaku Islam. Itu ujian, fitnah kubur. Jadi kalau kita kembali kepada hadis tadi bahwa kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Apabila dia selamat di situ, kehidupan setelahnya, tahapan-tahapan akhirat berikutnya akan dimudahkan. Nah, kalimat dimudahkan ini jelas insya Allah mereka akan mendapatkan surga. Meskipun dengan adanya ujian-ujian yang mereka akan lalui, ya melewati sirat dan lain-lain, tapi semua dimudahkan. Karena memang di awalnya mereka sudah mendapatkan nikmat kubur. Nah, orang yang mendapatkan nikmat kubur ini terbagi dua. Terbagi dua orang yang mendapatkan nikmat kubur. Ada orang yang begitu dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ya, dan berpindahlah roh itu ke alam kubur dan langsung mendapatkan nikmat kubur. Dan mereka akan dimudahkan. Dimudahkan, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Karena memang dari awal sudah jelas langsung nikmat kubur dia, Masya Allah. Ini orang-orang pilihan ya. Mohon maaf ini, yang langsung mendapatkan nikmat kubur tidaklah banyak. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, beliau mengatakan mayoritas manusia mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kebanyakan manusia itu mendapatkan siksa kubur. Awalnya itu siksa kubur dulu. Yang mendapatkan langsung nikmat kubur tanpa disiksa itu sedikit. Karena kebanyakan manusia berdosa. Yang betul-betul bertakwa itu sedikit. Ya, kita bicara yang secara umum ya. Betul kata Imam Ibnul Qayyim itu tadi mengatakan demikian. Orang kafir saja berapa jumlahnya di dunia ini? Semua orang kafir ternyata jumlahnya lebih banyak kan dibandingkan kaum muslimin. Tambah lagi kaum muslimin yang memang mereka ternyata tidak semuanya bersungguh-sungguh dan banyak dosa dan maksiat. Sehingga yang betul-betul langsung mendapatkan nikmat kubur itu sedikit. Kebanyakan umumnya manusia mendapatkan siksa. Ya, siksa kubur. Nah, jadi nikmat kubur tadi terbagi dua. Ada yang langsung mendapatkan nikmat kubur. Nah, yang kedua, ada orang yang awalnya mendapatkan siksa kubur, kemudian berpindah. Nah, awalnya dapat siksa, kemudian berpindah mendapatkan nikmat kubur. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ada perpindahan. Ada perubahan di situ. Ya, ini semua terjadi dengan izin Allah. Ya.
Dia tidak mendapatkan siksa sampai hari kiamat, tidak. Mungkin cuma 1 hari, saya katakan tadi, mungkin setengah hari, cuma mungkin beberapa jam saja. Ya, itu semua kembali kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu dia berpindah. Nah, ini Masya Allah, nikmat juga kan. Setelah mendapatkan siksa, ya na'udzubillah, kita nggak mau seperti ini ya. Tapi andai kata seseorang awalnya mendapatkan siksa, berapa lama waktunya, kemudian berpindah mendapatkan nikmat kubur. Nah, ketika mendapatkan nikmat kubur dia sudah pindah, nah ini berlangsung sampai hari kiamat. Nikmat kubur terus yang dia dapatkan. Karena siksa kubur sudah dia dapatkan tadi hasilnya di awal-awal. Ya, ketika sudah berpindah mendapatkan nikmat kubur, berarti terhitung sebagai orang yang selamat. Fa'in naja minhu, kata Nabi, apabila dia selamat di situ, di alam kuburnya, kehidupan setelahnya, tahapan-tahapan berikutnya akan dimudahkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kalau seandainya di alam kubur tadi tidak berpindah-pindah juga, nah ini ya, tidak berpindah ke nikmat kubur, awalnya mendapatkan siksa, terus siksa sampai hari kiamat. Ini yang punya peluang yang sangat besar untuk berlanjut ke neraka. Tapi kalau mereka sudah berpindah ke nikmat kubur tadi, berarti mereka peluangnya sangat besar ya untuk dimudahkan dan mendapatkan surga. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan detailnya supaya kita paham bahwa Allah itu maha adil, ya Allah itu maha sempurna, dan Allah itu maha segala-galanya, dan Allah tidak pernah salah, tidak pernah zalim selama-lamanya, tidak pernah zalim sedikit pun. Tapi kitalah yang berbuat dosa dan banyak dosa, maka ada kesempatan, mumpung masih hidup, masih ada ruh di badan kita. Kita bertobat kepada Allah. Supaya nanti kita harapkan ketika kita mati nanti, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan langsung mendapatkan nikmat kubur. Dan kalaupun naudzubillah kita nanti mendapatkan siksa kubur, kita berharap mudah-mudahan tidak berlama-lama. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu dan kita ingin segera berpindah mendapatkan nikmat kubur. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dari awalnya dia mendapatkan siksa, berpindah mendapatkan nikmat. Maka dia bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena dia tahu sebelumnya dia mendapatkan siksa. Tiba-tiba Allah angkat derajatnya, berpindah menjadi mendapatkan nikmat kubur. Maka dikatakan kepada si mayat tersebut bahwa ini disebabkan oleh doa istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu untukmu. Anakmu banyak meminta kepada Allah agar kamu diampuni dosa-dosanya. Anaknya berdoa kepada Anaknya berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Allah maghfirli wali walidayya. Allah maghfirli wali walidayya. Ternyata doanya dikabulkan sehingga orang tuanya yang awalnya mendapatkan siksa, Allah angkat derajatnya, Allah pindahkan mendapatkan nikmat kubur. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap dengan sangat mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Kita langsung mendapatkan nikmat kubur dan tidak pernah sekalipun mendapatkan siksa kubur. Sehingga berlanjutlah dari situ nikmat kubur, kita langsung bisa masuk ke dalam surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yang akan bacakan. Pertanyaan melanjutkan tadi tentang hasad, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaik. Tentang hasad yang tadi, hasad yang Ana rasakan selalu datang, namun langsung Ana jauhi dan berusaha mengabaikan, juga langsung istighfar. Apakah hasad yang tidak keluar barusan itu atau yang disembunyikan tadi sudah termasuk dalam dosa, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya, wa iyyakum. Jamaah sekalian berbahagia. Hasad itu adanya dalam hati awalnya. Ya, sebelum ada di lisan dan perbuatan. Dan hasad itu termasuk maksiat hati.
dosa yang ada di hati. Berbeda dengan niat ya. Kalau kita punya niat kebaikan, saya ingin berbuat kebaikan, saya ingin berbuat amal soleh, baru niat saja, itu sudah tercatat pahalanya. Baru niat kebaikan, sudah tercatat pahalanya. Dan kalau kita aplikasikan, kita lakukan niat tersebut, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, berbeda dengan niat yang jelek. Kita punya niat yang jelek, ingin melakukan kejahatan, kita ingin melakukan suatu dosa. Baru niat, tapi nggak dicatat dosanya. Karena baru niat. Kalau niat yang jelek tidak tercatat. Kalau kita sudah aplikasikan niat tersebut dalam perbuatan dan ucapan, baru ternilai dosanya. Itulah bedanya niat yang baik dan niat yang buruk. Niat yang baik sudah tercatat, dilakukan, dapat 10 kali lipat kebaikan pahalanya. Tapi niat yang buruk belum tercatat, tapi kalau begitu dilakukan, baru tercatat dosanya. Nah, ini masalah niat. Sedangkan hasad itu berbeda. Hasad itu bukan niat, tapi maksiat hati. Sama seperti sombong. Sombong juga maksiat hati. Sombong itu ada di hati, sombong ada di lisan, sombong ada dalam perbuatan. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang ada di hatinya kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Orang yang ada dalam hatinya sifat kesombongan. Di hati ini. Bukan di lisan, bukan dalam perbuatan. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di hatinya punya sifat kesombongan. Ya, meskipun itu hanya sebesar biji sawi, kecil sekali. Begitu juga hasad, sama. Maksiat hati. Dosanya tercatat. Seperti sombong tadi, tercatat. Meskipun tidak diungkapkan dengan lisan dan perbuatan. Ya, adanya hasad, dan itu kita cepat segera singkirkan. Adanya kesombongan, segera kita singkirkan. Nah, itu caranya. Jadi bukan berarti kalau di hati sombong, nggak apa-apa. Sombong itu kalau lisan dan perbuatan. Tidak. Sombong juga ada di hati. Sama seperti hasad. Hasad juga ada di hati. Ya. Jadi meskipun cuman ada lintasan, ada bisikan, ya sudah ada itu. Ada keinginan-keinginan hawa nafsu itu di hati sudah ada. Berbentuk hasad tadi. Itu sudah salah. Sudah dianggap dosa. Meskipun tidak terlihat dalam ucapan dan perbuatan. Tapi dalam agama itu sudah dianggap dosa karena termasuk maksiat hati. Ada dosa secara zahir, ada dosa secara batin. Nah, dosa batin salah satunya hasad. Dengki, iri. Ya, padahal Allah mengatakan wala tatamannau ma fadala ba'dukum 'ala ba'd. Jangan kamu iri dengan keutamaan, dengan kelebihan yang Allah berikan sebagian kepada sebagian yang lain, lebih banyak. Jangan kamu iri, jangan kamu dengki. Lirrijal nasibun mimma iktasabu, bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, lin nisa bagi wanita ada bagian yang mereka usahakan, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ya. Jadi kemaksiatan yang di hati itu macam-macam bentuknya, seperti buruk sangka, sama juga. Buruk sangka di hati, nggak kelihatan secara lisan maupun perbuatan, tapi di hati sudah Allah tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami tahu, kata Allah, apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kami tahu. Kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian, kata Allah, mengetahui apa yang ada di hati kalian. Secara zahir maupun batin Allah tahu semua. Kita nggak bisa, ainal mafar, mau lari kemana kita? Itu namanya merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi intinya adalah hasad ini meskipun baru ada di hati,
ada keinginan, ada gesekan, ada lintasan, ada bisikan, semuanya itu intinya sudah termasuk maksiat. Berbeda dengan niat ya. Bedakan dengan niat tadi. Niat yang baik tercatat 1 pahala, dilakukan dapat 10 pahala. Niat yang buruk ya belum tercatat dosanya, tapi baru gitu dilakukan maka baru tertulis dosanya. Itu niat. Tapi hasad bukan masalah niat. Sombong bukan masalah niat. Berburuk sangka bukan masalah niat, ya. Jadi inilah ya, barangkali hati-hati kita dalam masalah ini. Kita memang bukan secara khusus membahas tentang hasad ya. Kalau kita bicara tentang hasad secara luas, masya Allah, banyak sekali penjelasan para ulama ya tentang masalah hasad ini dan merupakan perbuatan dosa yang banyak sekali tersebar. Hampir semua manusia mengalaminya. Hampir semua manusia. Ya, sedikit sekali manusia yang betul-betul bersih hatinya dan tidak punya hasad. Orang yang betul-betul bersih hati nggak punya hasad ini karena memang betul-betul hatinya tidak ada lagi dunia. Tidak lagi dunia. Hasad itu masalah dunia semua. Kedudukan, jabatan, harta benda, pengen tenar, pengen populer, pengen terkenal, semuanya masalah dunia itu semuanya. Tapi kalau sudah orang yang pikirannya akhirat saja, dia tidak akan peduli dengan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Karena dia tahu bahwa dunia bukan tujuannya. Yang dia cari akhirat. Ridho Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Itu yang dia kejar. Dunia bukan segala-galanya. Itu hanya jembatan menuju akhirat. Itu hanya sarana untuk bisa mendapatkan akhirat. Kalau bisa kita seperti ini, insya Allah hati kita bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit hati. Bukan hanya hasad, sombong pun hilang. Iri dengki hilang. Riya, sum'ah, ujub pun hilang. Buruk sangka sama orang lain pun hilang. Maka ini kuncinya bersihkan hati. Dan bersihnya hati inilah menjadikan lisan menjadi bersih. Dan perbuatan anggota badan menjadi bersih. Jauh dari perbuatan dosa. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasada kullu. Wa idza fasadat fasadal jasada kullu. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Allahu Akbar. Dan apabila dia jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya menjadi jelek dan rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Kalau hatinya baik, baik semua anggota tubuhnya. Kalau hatinya buruk dan jelek, maka buruk dan jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ini hati menentukan. Hati itu raja. Anggota tubuh kita itu pasukan yang siap untuk diperintah oleh raja. Kalau raja kita, hati kita sudah baik, otomatis mata tidak mudah jatuh kepada dosa, telinga tidak mudah jatuh kepada dosa, lisan tidak mudah jatuh kepada dosa, tangan, kaki, semuanya insya Allah terjaga. Karena hatinya sumber kebaikan. Dan hati juga bisa menjadi sumber keburukan. Ya. Makanya Islam itu agama hati. Agama hati yang sangat perhatian dengan masalah hati. Karena dari hati inilah semua ketaatan-ketaatan, semua kesolehan, semua ketakwaan itu di hati. Maka Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Nabi mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasul menunjuk kepada dadanya 3 kali. Di sini, takwa itu di sini, maksudnya di hati. 3 kali Rasul menyebutkan demikian. Takwa itu di sini, bukan sekedar casing saja. Casingnya barangkali kelihatan seperti orang yang soleh dan soleha, tapi itu nggak bermanfaat. Karena yang Allah lihat itu bagaimana hati dan amal seseorang. Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, kepada hartamu, tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hatimu dan amalmu. Hati dulu yang Allah lihat. Baru amal perbuatan seseorang, apakah sesuai sunnah atau tidak. Ya. Barangkali sampai di sini pertemuan kita ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin. Semoga Allah berikan tambahan-tambahan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita menjadi lebih baik, kita menjadi saleh dan salehah, kita mampu menjadi orang bertakwa
dan mampu nantinya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz Fadil atas penyampaiannya. Baik jamaah kajian Mimpiku Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insya Allah nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian yang akan datang. Untuk pertanyaan yang belum bisa kita bacakan, insya Allah akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dari ucapan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.